wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun bisa bertemu kembali di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Tempat yang sederhana, namun kita ingin ada keberkahan di setiap apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Alhamdulillah, kita pun di awal pertemuan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan keistiqomahan di dalam ibadah, keistiqomahan di dalam mempelajari agama-agama atau mempelajari ilmu-ilmu agama Islam yang sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun tidak bosan untuk terus mengenal atau terus belajar terkait dengan ibadah yang paling ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat. Ibadah yang cara disyariatkannya itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ketika ibadah yang lain seperti puasa, bahkan seperti haji, ibadah yang mungkin didambakan oleh banyak orang, disyariatkannya hanya dengan menggunakan ayat, diturunkannya ayat. Puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam turun, kemudian kaum muslimin diperintahkan untuk puasa. Haji al-hajju ashhurum ma'lumat wa atimmul hajja wal umrata lillah, turun ayatnya, kemudian haji disyariatkan. Zakat terkadang turunnya disandingkan dengan Al-Qur'an, dengan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian diperintahlah kita untuk mengeluarkan zakat, itu pun bagi yang mampu. Puasa dilakukan bagi yang mampu. Haji dilakukan bagi yang mampu, yaitu ibadah-ibadah selain salat. Kalau salat, cara disyariatkannya saja sudah berbeda dengan dipanggilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mi'raj sampai ke langit ketujuh. Sebelumnya Isra dulu, dari Mekah ke Baitul Maqdis, maksudnya jalan malam, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu naik ke langit yang ketujuh hanya untuk disyariatkannya salat ini. Ini menunjukkan keistimewaan besar bagi ibadah yang selalu kita lakukan di setiap harinya. Berbeda dengan ibadah yang lain, ibadah salat ini dilakukan oleh manusia kapanpun itu. Tidak terikat dengan bagi yang mampu, tidak bisa gugur. Kecuali kalau misalnya orang tadi sakit, tetap masih salat, tapi sesuai dengan kemampuannya, namun tidak gugur, tidak bisa digantikan dengan kafarah atau dengan fidyah juga. Berbeda dengan puasa, apalagi zakat, apalagi haji. Itu ibadah-ibadah yang khusus dilakukan oleh orang-orang yang mampu saja. Jadi untuk golongan-golongan tertentu. Apalagi zakat sama haji, yang bisa melakukannya hanya yang punya harta. Nah, kalau sholat, yang punya harta, yang tidak punya harta, yang
sehat, yang sakit, yang dalam keadaan lapang, yang dalam keadaan sempit lagi safar, yang dalam keadaan aman, dalam keadaan takut perang, semuanya diperintahkan untuk menjaga salat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat dan jagalah salat yang tengah. Maksudnya adalah salat yang asar. Ini menunjukkan keumuman kita diperintahkan untuk menjaga ibadah yang satu ini. Setelah kita melakukan ibadah pembuka agama Islam kita itu syahadat, ada ibadah yang besar yaitu ibadah salat. Ibadah yang mana kita itu menundukkan anggota badan yang paling mulia yang kita punya, yaitu muka, itu wajah, kepala, itu kita sungkurkan ke bawah untuk tunduk kepada Rob kita yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Hanya ibadah ini saja kita dibolehkan untuk sujud dan untuk ruku. Hanya dalam keadaan ini saja kita diperbolehkan untuk sujud dan juga untuk ruku. Tidak boleh sujud ini dan juga ruku ini kita persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kepada manusia ataupun kepada apalagi kepada benda-benda yang lain. Nah, ini hebatnya salat. Bagaimana kita harus menjaga sebuah ibadah yang nanti akan menjadi pembuka pertanyaan kita di akhirat. Yang paling pertama kali ditanya di akhirat, kita harus perhatikan ini. Kita harus selalu meresapi ini, bahwasanya nanti di akhirat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali adalah salatnya. Jadi Allah tidak melirik banyaknya sedekah dia, Allah tidak melirik dulu banyaknya puasa dia, Allah tidak melirik dulu berapa kali dia haji, berapa kali dia umrah. Tapi pertanyaan pembuka yang akan menjadi keselamatan kita setelahnya adalah bagaimana salat kita. Salatnya bagaimana? Khusyuk atau tidak? Bolong-bolong atau tidak? Atau apakah engkau percaya ada kewajiban salat atau tidak? Salatnya bagaimana? Berapa nilai salat-salat kita ketika kita berada di dunia? Nah, ini adalah poin pertama, pertanyaan pertama nanti di akhirat. Kita selamat. Iza saluhat saluha sairu amalih. Kalau benar salatnya, semuanya aman. Kalau buruk salatnya, kita tidak tahu bagaimana nanti setelahnya. Nah, ukurannya ketika kita mau membahas terkait dengan salat, ukurannya adalah kita melihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Sebagaimana beliau perintahkan sahabatnya, perintahkan umatnya, kalau salat suruh apa? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Ini mencakup semua sahabat, mau yang laki-laki, mau yang perempuan. Terkadang ada pergerakan-pergerakan salat yang itu diriwayatkan oleh istri-istrinya, kemudian dilakukan oleh istri-istrinya, dan kemudian hadisnya disebarkan kepada para sahabat laki-laki yang lain. Dan terkadang sahabat yang laki-laki juga mencari tahu atau bertanya bagaimana tata cara salat Nabi SAW ketika di rumah, itu bertanya kepada istri-istri Nabi SAW. Nah, jadi patokannya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini adalah hadis penting dalam ibadah salat. Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, pada pembahasan salat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sudah sampai ke terakhir kita bahas doa iftitah atau doa istiftah, yang mana kita sebutkan banyak sekali bacaan-bacaan yang bisa kita baca di dalam doa istiftah atau doa iftitah ini. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas.
Allahumma ighsilni minal dzunubi wal khataaya bil ma'i wath thalji wal baradi. Ada yang pendek yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada juga bacaan yang lain, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sampai akhir. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi kalau misalnya longgar pakai yang panjang. Kalau misalnya lagi sibuk sholatnya atau sibuk pekerjaannya, kita mau cepat-cepat ada keperluan dunia, boleh pakai yang pendek. Jadi ada variasi bacaan di situ. Jadi boleh kalau kita mau memanjangkan sholat pakai bacaan yang panjang, tapi kalau kita punya kesibukan yang lain, kita pakai bacaan yang pendek. Mana yang baik, yang panjang atau yang pendek? Yang baik adalah yang paling khusyuk, yang paling bisa ditadaburi bacaannya. Sayang kalau misalnya kita sholat panjang-panjang, kita baca Al-Baqarah tapi tidak ada tadaburnya di situ, hilang, maksudnya kekhusyuannya nggak ada. Sayang kalau kita misalnya ikut sholat ada imam yang panjang tapi tidak khusyuk, itu sayang sekali. Udah capek tapi tidak khusyuk, maksudnya pahalanya itu tidak full, tidak banyak. Karena sholat itu juga penilaiannya itu dari batinnya, bukan hanya dari luarannya, yaitu dari tata caranya, tapi dari batinnya, dari kekhusyuannya. Makanya kita selalu berusaha untuk menjadikan sholat kita itu khusyuk. Di antara caranya adalah rasakan bahwasannya sholat yang kita lakukan ini mungkin saja sholat yang terakhir yang kita lakukan. Setelah itu kita tidak sholat lagi. Nah, kemudian yang kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah lanjutan dari pembahasan sifat sholat Nabi SAW, yaitu setelah doa iftitah dianjurkan untuk membaca ta'awuz atau isti'azah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya adalah sunnah, dibacanya setelah doa iftitah dan juga sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini adalah bacaan yang banyak dibaca oleh masyarakat. Ada bacaan yang lain sedikit tambahan, a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Ini juga boleh, variasi juga bacaannya. Ada juga bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Nah, ini juga diperbolehkan baca doa isti'azah menggunakan kata-kata tadi atau kalimat-kalimat tadi, bacaan-bacaan tadi, selama ada riwayatnya. Jadi 3 bacaan tadi itu ada riwayatnya dari Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi, itu diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan juga Imam Hakim, dan disahihkan oleh sebagian atau kebanyakan ulama hadis. Jadi boleh dipakai selama ada dalilnya. Kita boleh menggunakan variasi bacaan-bacaan salat. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim yang artinya adalah aku meminta perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Dari kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi, dari bisikannya dan juga dari tiupannya, wa nafathihi, dan juga dari nafas itu tiupan tapi bercampur dengan air sedikit. Jadi ditiup tapi ada airnya gitu. Hamz itu bisikan, nafakh itu adalah hembusan, nafas itu adalah meludah tapi dengan ludah yang ringan. Jadi maksudnya adalah syaitan itu bisa menggoda kita dengan membisikkan dan juga dengan cara meniup.
Ini juga yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ya. Min syarrin naffasati fil uqad, dan dari nafasat, dan dari tukang-tukang sihir wanita yang tukang nafas. Nah, bukan tukang nafas tapi tukang menghembus. Uqad itu adalah gumpalan, apa sih namanya? Kalau dalam tukang sihir tuh buhul ya Pak. Nah, buhul. Jadi buhulnya itu ditiup sama tukang sihir biasanya untuk untuk menghasilkan mantra yang bagus. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Nah, di sini disebutkan tukang sihirnya wanita. Kenapa enggak laki-laki? Nah, karena kebanyakan tukang sihir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wanita. Kebanyakannya wanita, makanya nafasat, dari tukang-tukang sihir wanita, bukan nafasun. Kalau nafasun itu kan laki-laki, ini nafasat pakai ta, makanya wanita ini. Dan juga disebutkan kenapa wanita, karena wanita itu ketika dia kecewa atau ketika dia sakit hati, wallahu alam, mudah untuk terbawa emosi. Betul tidak? Kalau salah dikoreksi. Tapi ini yang menyebutkan tafsirnya, tafsir. Jadi seperti itu. Makanya disebutkan tukang sihir kebanyakan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Seperti itu ya, dalam syariat itu wanita itu ya seperti tadi. Kebanyakan wanita tukang sihir. Ada juga di hadis-hadis yang lain, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kemudian wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Akan tetapi kalau wanita ini berhasil untuk terhindar dari hal-hal tersebut, maka dia akan menjadi wanita yang mulia. Lihat saja Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabiah-sahabiah yang lain. Wanita-wanita yang lain mereka sangat mulia sekali di sisi para sahabat laki-laki karena agamanya mereka. Ini bukan berarti merendahkan derajat wanita. Ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu benar-benar memperhatikan wanita, sehingga mewanti-wanti, hati-hati wahai wanita, di antara penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Dan nafasat dan di antara tukang-tukang sihir yang paling berbahaya adalah wanita. Ini adalah peringatan, bukan untuk merendahkan derajat para wanita, karena wanita itu di antara keistimewaannya adalah diangkat derajatnya oleh para laki-laki, yaitu oleh para suami sesuai dengan syariat Islam. Baik, kembali ke sini. Jadi sebelum kita memulai salatnya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi dari syaitan. Ini menunjukkan bahwasannya syaitan juga bisa masuk ke dalam ibadah. Syaitan itu bisa masuk ke momen-momen yang kita itu ingin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin kencang ketika kita mau ibadah, syaitan itu tambah semangat. Untuk apa? Untuk menggoda hamba-hambanya yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya mau menggagalkan. Makanya di awal-awal salat itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah wa la tadharunna furujatil lisyaitan. Luruskan dan rapatkan barisan. Jangan biarkan ada celah untuk syaitan masuk, karena ketika ada shaf atau barisan yang di situ tidak dekat atau tidak rapat, maka di situ ada syaitan yang bisa masuk di situ. Jadi syaitan itu di mana-mana. Walaupun ketika salat itu malaikat mendampingi kita, tapi syaitan juga, jin juga itu mendampingi kita dan akan menyerang kepada orang-orang yang tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa berlindung? Bagaimana dia dilindungi? Kalau misalnya dia tidak pernah meminta perlindungan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan tameng kita dengan bacaan isti'adzah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengan kata-kata itu dan dengan keyakinan kita bahwasanya Allah akan melindungi kita karena Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan syaitan. Insyaallah semua ibadah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan itu tugasnya membatalkan semua ibadahnya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan banyak cara, dengan main-main, dengan menghilangkan khusyuknya, atau dengan penyakit misalnya was-was. Itu juga dari syaitan ini, was-was ini. Banyak di antara kalangan kaum muslimin yang terkena musibah. Musibahnya bukan di ekonominya, musibahnya bukan di badannya sehat, tapi musibahnya di sholatnya. Jadi sholatnya tuh was-was. Jadi dia ketika sholat Allahu Akbar, dia masih ragu, seakan-akan nggak benar takbirnya, diulang lagi takbirnya, Allahu Akbar, udah takbir ini, tapi belum merasa khusyuk ketika itu. Ini namanya was-was. Ini namanya bukan menjaga kehusyuan, tapi was-was di dalam sholat dari syaitan itu. Allah Subhanahu wa taala itu pernah mengatakan keyakinan, atau ini dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Ini dia harusnya sudah yakin, dia sudah wudu, dia sudah bagus keadaannya, tinggal dia takbir Allahu Akbar. Dengan mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat tangan itu sudah sah sebenarnya, sudah masuk ke dalam salat, tapi dia ragu di situ, syak di sini, ragu. Jadi ragukan 50-50. Jadi ada yakin, ada zon, ada syak. Ada yakin itu 100%, kita yakin. Ada zon, ada prasangka. Kalau prasangka tuh ya 70-30 lah, atau 80-20, lebih banyak yakinnya, itu zon. Ada syak 50-50. Nah, ketika yakin aman kita. Ketika zon, ketika berprasangka, kita mengedepankan keyakinan. Ketika syak, ketika setengah-setengah, 50-50, kita pun mengedepankan keyakinan. Contohnya ya tadi was-was tadi. Contohnya ketika kita sedang sholat, kemudian kita merasa ada yang keluar dari dubur kita, maksudnya angin. Kalau misalnya kita yakin kita itu sebenarnya tidak mengeluarkan angin, tidak mengeluarkan kentut, tidak ada bukti, tidak ada bau, dan tidak ada bunyi, maka lanjutkan sholatnya. Karena sholat kita itu di awalnya itu dibina dengan keyakinan, maka jangan diruntuhkan dengan keraguan. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita selamat? Ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya dijauhkan dari ini sifat was-was ini. Kasihan. Jadi dia akan masuk sholat itu ketika imamnya sudah ruku, baru dia yakin. Baru dia Allahu Akbar, yang ruku baru Allahu Akbar, baru kemudian ruku, sehingga dia ketinggalan bacaan Imam Al-Fatihah, ketinggalan bacaan setelah Al-Fatihah, ketinggalan banyak karena was-was ini. Maka nasihat kita bagi kalau ada orang seperti ini adalah hindarkan atau jauhi syaknya, lawan syaknya dengan keyakinan. Ada sebuah hadis Nabi yang tadi disebutkan, al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak akan bisa diruntuhkan hanya dengan keraguan. Kalau misalnya kita ragu, ini saya batal apa enggak, sudah tidak batal kalau tidak ada buktinya. Apalagi kalau misalnya syaknya, keraguannya terjadi setelah sholat. Jadi udah sholat selesai, salam, tiba-tiba terbesit, ini saya sholatnya wudu apa enggak ya? Nah, kalau dia yakin dia sebelumnya sudah wudu, ya tidak perlu dibatalkan, tidak perlu sholat lagi, cukup dia bina dengan keyakinannya. Nah, jadi ini adalah muqaddimah sholat yang penting, walaupun ini bukan kewajiban, tapi ini sebuah ucapan yang bisa membantu kita untuk menyelamatkan ibadah-ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, tadi dengan syaitan itu bisa membatalkan ibadah seseorang dengan cara bermain-main, meninggalkan khusyuknya dengan was-was, atau dengan mempermainkan hati kita yang tadi awalnya ikhlas
tiba-tiba kita terserang dengan yang namanya penyakit riya atau penyakit ingin menunjukkan ibadah kita. Ini perlu kita hindari. Contohnya ketika sholat atau ketika haji misalnya. Haji ini kan ibadah besar ya. Awalnya kita itu ingin fokus, benar-benar fokus murni ibadah ini karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak mau menceritakan kepada orang-orang yang tidak berkepentingan baginya dalam masalah haji dia ini. Pergi-pergi saja. Tidak perlu menceritakan kepada orang lain kecuali meminta doa kepada orang-orang terdekat kita supaya kita selamat dalam sebuah ibadah. Boleh. Tapi terkadang ketika kita haji atau ketika ibadah yang lain, puasa misalnya, terkadang di tengah-tengah itu setelah kita merasakan kesulitan, ini saya sulit sekali ibadahnya, sayang kalau misalnya nggak ada yang tahu. Seperti itu, biasanya seperti itu, terdorong diri kita untuk dinampakkan kelelahan kita, karena ini suatu hal yang sulit untuk dilakukan, suatu ibadah yang tidak banyak orang bisa lakukan. Akhirnya dia terdorong untuk menampakkannya. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah untuk menampakkan ibadah kita, hanya dengan menggunakan jari itu sudah bisa menampakkan ibadah kita. Ini dari syaitan yang tadi awalnya murni, ikhlas, tiba-tiba ketika setelah merasakan sulitnya ibadah ini, sayang kalau misalnya tidak dipamerkan, tidak diceritakan kepada yang lain. Apalagi dia menceritakan kepada orang-orang yang tidak ada kepentingannya. Dan jadi penting sekali isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau dengan a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi. Nah, baru setelahnya membaca bismillahirrahmanirrahim wala yujharu biha. Dan Nabi SAW di dalam beberapa riwayatnya itu tidak mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama, dan ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini adalah masalah perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama karena perbedaannya kuat dan dua-duanya mempunyai dalil yang sah. Yang satu mengatakan, jadi riwayatnya ada dua. Satu riwayat mengatakan Nabi SAW itu salat, di antaranya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan tidak pernah mendengar Nabi SAW itu membaca bismillahirrahmanirrahim, maksudnya tidak pernah mengeraskannya. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW pernah membaca Al-Fatihah menggunakan bismillahirrahmanirrahim dan didengarkan oleh beberapa sahabatnya. Nah, jadi ini permasalahan perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama. Kemudian setelah itu baru membaca Al-Fatihahnya yang wajib. Nah, membaca Al-Fatihahnya yang wajib. Baik, sebelumnya kita membahas bismillahirrahmanirrahim, apakah termasuk ayat dari Al-Fatihah atau tidak, sehingga perlu dibaca atau tidak, seperti itu. Ada dua pendapat. Al-Fatihah sebelumnya para ulama sepakat Al-Fatihah itu mempunyai 7 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, 7 siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ini 7. Nah, jadi para ulama sepakat bahwasannya Al-Fatihah itu mempunyai 7 ayat. Tapi ayatnya yang mana saja itu yang mereka perselisihkan. Ada yang mengatakan 7 ayat ini termasuk bacaan bismillahirrahmanirrahim, sehingga perlu dibaca. Maksudnya perlu dibaca ini dibaca dalam salat, mau itu mau itu bacanya keras atau bacanya pelan, yang penting dibaca bismillahirrahmanirrahim karena termasuk ayat di dalam Al-Fatihah. Jadi 7. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk ayat dari Al-Fatihah, sehingga satu ayatnya di mana? Satu ayatnya itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat ke-6.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ayat yang ke-7. Sehingga ayat yang ke-7 di versi kita itu dibagi dua. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim berhenti. Harus berhenti di sini. Ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat yang ke-7. Jadi ini perbedaannya. Tapi ulama sepakat. Mereka mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat karena di antara nama Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab' itu 7 utama. Jadi 7 ayat utama. Itu perbedaan pendapatnya. Tapi yang paling kuat wallahu alam adalah 7 ayat dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini hanya terhitung ayat di dalam surah Al-Fatihah saja. Adapun ayat-ayat yang lain di awal-awal surat, misalnya surat An-Nas, Bismillah tidak terhitung. Al-Falaq Bismillah tidak terhitung. Jadi bukan termasuk ayat kecuali di dalam surah Al-Fatihah, dan ada satu ayat Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam surah An-Naml. Jadi ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis, di dalam suratnya menyebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Sulaiman yang isinya ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada 2 di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah dan juga di dalam surah An-Naml. Saya lupa ayatnya, tapi seperti itu redaksinya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Bilqis di kerajaan Saba di sana, yang menjadikan Ratu Saba ini masuk Islam. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim di antara ayat Al-Fatihah yang wajib dibaca. Cara bacanya ada 2, mau dikeraskan atau mau disirkan, tidak dikeraskan. Nah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nabi SAW ketika sholat itu dan membaca Al-Fatihah, membacanya per ayat, jadi tidak disambung. Mau itu sholatnya sholat fardu atau sholat sunnah atau sholat taraweh. Nah, biasanya kalau di masyarakat kita beberapa imam itu menyambungkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Gak kuat nafas, Pak. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu diperbolehkan, boleh-boleh saja, karena sudah sesuai dengan, sudah memenuhi kriteria rukun-rukun sholat itu membaca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya kita mau melihat tata cara Nabi SAW sholat, beliau membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain ayatan-ayatan per ayat. Summa yaqra'ul Fatihah wa yaqta'uha ayatan-ayatan, membaca Al-Fatihah dan memotongnya per ayat. Jadi enggak disambung. Walaupun mau cepat bacaannya tapi tidak disambung. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi berhentinya di akhir ayat dan tidak berhenti di sembarang tempat. Alhamdulillah, berhenti dengan alasan biar khusyuk. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik, berhenti di situ. Maliki yaumiddin. Berhenti di sembarang tempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada hukumnya, maksudnya ada tata caranya. Kalau di dalam
ilmu qiraat atau ilmu membaca Al-Quran itu ada yang namanya pelajaran al-waqfu wal ibtida, tata cara berhenti dan tata cara mulai. Jadi tidak sembarang kita berhenti dan tidak sembarang kita mulai. Nah, kan pendek-pendeknya Al-Fatihah, seharusnya tidak perlu berhenti gitu, dilanjutkan saja sampai akhir ayat, kecuali kalau misalnya ayatnya panjang. Contohnya di ayat yang terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kadang beberapa orang tidak kuat untuk sampai baca terakhir, apalagi membacanya dengan dengung yang pas dan juga dengan mad yang pas. Boleh dia berhenti di tempat yang sesuai. Para ulama qiraat mengatakan berhentinya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, berhenti di 'alaihim yang kedua. Ghair, kemudian dimulai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita terjemahkan juga pas berhentinya, mulainya juga pas ketika melihat terjemahannya. Jadi kalau kita terjemahkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, jalan-jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka dan bukan yang dimurkai oleh engkau kepada mereka. Nah, sampai sini ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan-jalan yang engkau murkai dan bukan jalan-jalan yang engkau sesatkan. Nah, ada beberapa imam yang berhentinya di Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian tidak mulai, lanjut saja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini adalah kalau disebutkan oleh beberapa ulama qiraat, ini tempat yang tidak sesuai untuk berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini tidak pas kalau kita pakai riwayat Hafs, yang riwayat kita yang kita baca ini. Kalau kita baca riwayat yang lain, riwayat Warash, nah ini adalah berhenti, tempat berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau riwayat kita, riwayat Hafs dan Asim, itu di sini tidak berhenti, tapi berhentinya di ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi kalau misalnya dia berhenti Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, sah salatnya, tapi dia tidak sesuai dengan tata cara waqaf dan ibtida, tata cara berhenti dan memulai yang menggunakan riwayat Hafs dan juga Hafs an Asim. Riwayat lain dianjurkan di berhenti di situ, seperti riwayat Warash an Nafi', itu boleh berhenti di situ. Tapi kalau riwayat kita lebih baik menyesuaikan bacaannya ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sebatas ilmu qiraat yang bisa dipraktikkan di dalam surah Al-Fatihah. Ala kulli hal, bagaimanapun juga ketika orang dia baca Al-Fatihah sempurna atau bagus baca Al-Fatihahnya, sah salatnya insyaallah. Nah, makanya Al-Fatihah ini diantara surat yang ditekankan untuk diperbaiki, maksudnya untuk ditahsinkan. Ada beberapa imam yang mungkin dia menjadi orang yang paling bagus bacaannya di tempatnya, tapi ketika kita dengar ternyata ada beberapa kesalahan di situ, dan terkadang kita jumpai juga kesalahannya fatal, merubah huruf, dan mungkin karena logat atau lisannya, mungkin dia sulit untuk merubahnya. Alhamdulillah menjadi alhamdulillahi rabbil ngalamin, bukan alamin tapi ngalamin. Ini ada di beberapa teman-teman kita yang ketika belajar tahsin tuh bareng dengan kita sulit untuk hilang tuh ngalamin, ain nga. Kalau a kan nggak ketemu tuh apa pangkal lidahnya, ini dia ketemuin nga, ya syekh, tidak nga, susah. Jadi melatihnya agak lama.
Tapi alhamdulillah orangnya sekarang sudah bisa membaca ain. Perlu latihan. Perlu latihan. Ain ini perlu, atau huruf-huruf yang lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kha juga sama ini. Terkadang kita ketemu beberapa orang-orang Jawa itu pelafalan nama-nama orang zaman dulu harusnya itu pakai kha. Ada namanya itu harusnya hasanah, tapi di dalam tulisannya khasanah. Ini kan maksudnya apa? Kebiasaan. Nidaul haq, ini haq ini pakai kha. Kebiasaan. Jadi ini makhraj cara bagaimana kita membaca Al-Qur'an. Nah, jadi di dalam bacaan Al-Qur'an itu ada yang namanya kesalahan jali, jelas, kesalahan besar, dan kesalahan yang kecil. Kalau misalnya kesalahan yang kecil, contohnya dia sudah pas makhrajnya tapi belum sempurna. Go misalnya, harusnya gha tapi ini go. Ghairil maghdubi, harusnya ghairil maghdubi. Ini kesalahan yang khafi, yang ringan, yang insyaallah bisa ditoleransi dan masih tetap sah salatnya. Tapi ada beberapa yang lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas, yang tidak bisa ditoleransi. Contohnya kesalahan panjang pendek, itu bahaya. Alhamdulillahi rabbil. Ini kesalahan yang mungkin kita tahu itu dia salah. Jadi kita bisa menilai itu salah itu. Jadi ini takutnya Al-Fatihahnya tidak benar. Ar-Rahman, ini kan jelas sekali. Ar-Rahman. Atau iya tasdid, yang harusnya dibaca tasdid tidak tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya harusnya iya. Ini jali, jelas sekali, kelihatan. Tapi ada yang ringannya, misalnya iyyaka ini juga salah sebenarnya. Terlalu tekan tasdidnya. Terlalu ditekan. Ini salah, tapi salahnya tidak terlalu jelas, tidak terlalu besar. Tapi kalau hilang iyyaka na'budu, ketika tasdidnya hilang berarti dia menghilangkan satu huruf, karena tasdid itu kan dua huruf yang digabungkan. Iyyaka ihdinas siratal harusnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini jelas, ini lahannya jali, sehingga takutnya mempengaruhi keabsahan sholat masalah Al-Fatihah ini. Ya, ini masalah Fatihah. Kalau misalnya bacaan yang lainnya itu buruk, maksudnya bacaan surat An-Nasnya, bacaan setelah Al-Fatihah itu tidak benar, tidak masalah, itu kan sunnah. Tapi ini masalahnya adalah Al-Fatihah. Ini yang perlu diperhatikan, karena Al-Fatihah itu diantara rukun-rukun sholat. Nah, taib. Kemudian di dalam surah Al-Fatihah ini terdapat banyak sekali faedah yang menunjukkan surah ini sangat agung sekali. Bagaimana surah Al-Fatihah ini bisa menjadi induknya Al-Quran. Jadi semua isi Al-Quran itu kembali kepada Al-Fatihah. Ini namanya induknya Al-Quran, ibunya ya, Ummul Quran. Ummul Quran itu ibunya Al-Quran. Jadi semua pembahasan tauhid, pembahasan halal haram, pembahasan kisah-kisah, semuanya terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Dan Nabi SAW menjadikan hukum Al-Fatihah ini adalah rukun, di antara yang tidak boleh dihilangkan di dalam salat. Karena dalilnya Nabi SAW bersabda, la salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan salatnya tidak sah. La salata, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Atau dalam riwayat lain, la tujzi'u salatun, salatnya tidak boleh, maksudnya tidak sah. Ini lebih jelas lagi. Salatnya tidak boleh atau tidak sah bagi siapapun yang tidak membaca Al-Fatihah
di dalamnya. Dalam hadis lain disebutkan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatul Kitab fahiya khidajun ghairu tamam. Barang siapa yang salat tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya kurang, artinya tidak sempurna. Jadi ini penting, Al-Fatihah ini induknya salat, induknya Al-Qur'an. Ya, sama seperti posisinya sama seperti Arafah di haji. Ketika Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Nah, barang siapa yang hajinya enggak di Arafah berarti enggak haji. Inti dalam haji itu adalah di Arafah. Jadi kalau misalnya dia melakukan tawaf wada, melakukan ini dan itu, tapi dia enggak ke Arafah karena uzur, maka dia mengulang hajinya di tahun yang akan datang. Makanya Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Kalau salat berarti Al-Fatihah ini yang menjadi induknya salat. Nah, kemudian ada sebuah hadis. Ini menjadi pembahasan terakhir kita. Ada sebuah hadis yang menyebutkan keagungan Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berbicara dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berbicara sendiri. Berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagikan salat antara aku dan hambaku menjadi dua. Nah, salat di sini kata para ulama itu adalah Al-Fatihah. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah itu dengan salat. Ini menunjukkan Al-Fatihah itu adalah induk salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtus shalah, aku membagikan salat. Maksudnya apa Al-Fatihah? Antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Bagaimana cara pembagiannya? Fanisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'al. Setengahnya untukku, kata Allah, dan setengahnya untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa-apa yang ia minta. Di dalam surah Al-Fatihah. Apa yang kita minta di Al-Fatihah? Nanti kita akan sebutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, bacalah wahai hambaku, wahai para sahabat, iqra'u, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika seorang hamba Allah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Allah menjawab, Hamidani abdi wa majjadani, hambaku memujiku dan memuliakanku. Ya, dengan cara kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani abdi wa majjadani, hambaku memujiku dan memuliakanku. Senang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, yaqulullah asna alayya abdi. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku memujiku. Asna itu sama dengan hamida, memuji. Hambaku memujiku. Ketika hambanya berkata atau membaca Maliki Yaumiddin, kerajaan atau raja atau pemilik hari akhir, maka Allah pun menjawab Majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Jadi berhak sekali Allah Subhanahu wa taala dikatakan yang memiliki hari akhir, karena nanti ketika kiamat kita nggak bisa apa-apa. Semua raja, semua manusia yang menjadi raja di dunia, raja nomor 1, raja Abrahah, yang raja-raja Namrud, raja yang lain, itu nanti di hari akhirat tidak menjadi raja. Yang raja hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman-Nya Maliki Yaumiddin, penguasa hari akhirat. Jadi hambanya tidak bisa apa-apa. Dan semuanya membutuhkan raja ketika itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Nah, kemudian ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Qal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahadhihi baini wa baina abdi. Ini ayat ini antara aku dengan hambaku. Dan untuk hambaku apa-apa yang ia tanya.
Nah, jadi mulai porsi hambanya sudah mulai nih. Kalau tadi semua untuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini setengahnya untukku, setengahnya untuk hambaku. Dan untuk hambaku apa yang ia tanya? Apa-apa yang ia tanya untuk hambaku. Kemudian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat ke-7 dan 6 dan ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa haula'i li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itu semua untuk hambaku. Ketika hamba meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, itu orang-orang soleh, para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin, orang-orang jujur. Ini yang kita minta ini, jalan-jalan para nabi. Kita mau bersama dengan mereka, para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur. Kita ingin bersama mereka. Ini yang hambaku minta. Ghairil maghdubi alaihim, dan bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, fahaula'i li abdi, ini semua untuk hambaku, wali abdi masal, dan untuk hambaku apa-apa yang ia tanya. Nah, jadi Al-Fatihah itu kandungannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya porsi di situ, yaitu permintaan di akhir. Ihdinas siratal mustaqim, ini permintaan besar kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Nah, dan Nabi SAW pernah bersabda, ma anzalallahu azza wa jalla fit taurati wala fil injil misla ummil Quran. Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, itu yang seperti Al-Fatihah. Enggak ada yang sama seperti Al-Fatihah. Dia adalah as-sab'ul masani. Dia adalah 7 ayat-ayat yang paling utama. Wal Qur'anul azim allazi utitu, dan ini adalah Al-Qur'an yang agung yang aku diturunkan kepadanya. Nah, jadi kita kembali kepada hukumnya. Hukum baca Al-Fatihah adalah wajib. Sebagaimana tadi sabda Nabi SAW, tidak ada salat bagi yang tidak bisa baca, yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik, bagi yang tidak bisa baca Al-Fatihah, contohnya orang mu'allaf atau orang yang buta huruf, yang belum pernah bisa membaca Arab misalnya, mau sholat nih, pertama kali sholat, dia ketika dia mu'allaf, dia baru masuk Islam, dia wajib sholat ketika itu. Misalnya dia Islamnya di jam 2 siang, maka dia wajib untuk sholat zuhur. Nah, dia wajib sholat, tapi dia bisa belum baca Al-Fatihah. Bacaannya apa? Ada bacaan gantinya, yaitu diajarkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini bacaan pengganti Al-Fatihah bagi yang tidak bisa Al-Fatihah. Ingat, ini bagi yang tidak bisa Al-Fatihah, bukan variasi bacaan. Al-Fatihah tidak boleh diganti, tidak boleh ditukar. Nggak boleh baca bacaan yang lain, hanya Al-Fatihah. Ini hanya untuk orang-orang yang tidak bisa menghafal Al-Fatihah. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Taib. Insyaallah di dalam pertemuan selanjutnya kita bahas perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum Al-Fatihah. Ternyata ada satu ulama yang mengatakan Al-Fatihah tidak wajib, yaitu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan Al-Fatihah tidak wajib. Nah, apa dalilnya? Insyaallah kita akan sebut di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Baik, silakan jika ada pertanyaan dari bapak-bapak, atau kita mulai dari ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan. Ada? Ya, ada. Boleh. Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau tanya tentang jika ketinggalan dalam sholat Jumat, apabila tertinggal 1 rakaat, apakah nambah lagi 1 rakaat atau langsung ikut salam mengikuti imam? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila sholat Id, nah itu sama, apakah kalau ketinggalan itu melanjutkan sholat 1 rakaat lagi atau ikut salam mengikuti imam? Nah itu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukum bagi orang yang masbuk di dalam sholat Jumat. Yang masbuk di dalam sholat Jumat, bagi yang masbuk masih mendapatkan 1 rakaat imam, maka dia cukup menyempurnakan dengan 1 rakaat saja. Selama dia masih mendapatkan 1 rakaat imam. Jadi hanya ketinggalan 1 rakaat saja. Ruku yang kedua dia dapat, maka dia hanya menyempurnakan 1 rakaat saja. Nah, bagi yang masbuknya sampai dia tidak mendapatkan ruku yang kedua, sehingga dia tidak mendapatkan rakaat sama sekali bersama imam, maka dia sholat zuhur, maksudnya sholat 4 rakaat, karena dia ketinggalan 2 rakaat sholat Jumat, maka tidak ada Jumat baginya. Yang wajib bagi dia adalah sholat zuhur. Sebagaimana orang yang misalnya ketiduran nggak sholat zuhur, jam 2 baru bangun, maka dia nggak mendirikan sholat Jumat sendiri, tapi dia sholat zuhur 4 rakaat. Yang kedua, adapun yang masbuk untuk sholat Idul Fitri. Nah, kalau masbuk Idul Fitri, ketika dia masbuknya 1 rakaat, maka hanya menyempurnakan 1 rakaat lagi dengan ikut mengikuti takbir imam. Jadi dia rakaat pertamanya, kalau dia ketinggalan 1 rakaat, berarti rakaat pertama bagi si masbuk ini takbirnya 5, dan rakaat kedua bagi si masbuk ini takbirnya 5 juga. Jadi seperti itu. Jadi rakaat pertama untuk si masbuk bukan 7 takbir tapi 5 takbir, mengikuti imam. Jadi selama dia mendapatkan 1 rakaat imam. Kalau misalnya dia nggak mendapatkan 2 rakaatnya, maka dia sholat sendiri boleh. Dia sholat 2 rakaat sesuai dengan tata cara yang sudah kita ketahui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup insyaallah soal yang pertama dan kedua. Ada lagi? Jadi ibu-ibu tadi bertanya tentang sholat Jumat nih. Perhatian sama untuk suaminya, Pak. Silakan jika ada lagi. Ada? Nah, ya, silakan. Ada. Oh iya. Sambil ini. Ya silakan Pak Diki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau tadi kan ada dalam membaca Al-Fatihah karena merupakan rukun. Ketika kita bermakmum kepada imam, ya tadi itu ada kesalahan kecil dan kesalahan besar. Ketika itu ada kesalahan besar, kami ini sebagai makmum gimana Ustadz? Apakah sah, apakah tidak gitu? Karena itu kan merupakan daripada rukun yang pertama. Kemudian apakah kita juga harus mengulang
mengulang kembali sholatnya terpisah gitu, sehingga untuk mengejar sahnya itu. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi makmum yang mendapatkan imamnya tidak bagus dalam bacaan Al-Fatihah dan mempunyai kesalahan yang besar, nanti tadi kita sebutkan ini mempengaruhi kesahan sholat, bisa menjadikan sholatnya tidak sah, sehingga makmum lebih baik untuk mencari tempat yang lain untuk sholat sehingga lebih aman. Dan kalau misalnya baru dibilang sudah selesai sholat, baru dibilang ini imamnya tidak bagus bacaannya, maka dia mengulangi sholatnya, karena bacaan Al-Fatihah itu untuk imam, bacaan Al-Fatihah imam itu juga untuk makmum juga. Nah, jadi ketika bacaan imam tidak baik atau tidak punya kesalahan besar, maka tidak sah sholatnya. Maka dari itu penting sekali bagi para jamaah, para DKM masjid untuk memilih para imam yang sangat layak untuk menjadi imam. 6. Barakallahu fiik, Pak. Cukup. Silakan, Pak. Mungkin ini pertanyaannya di luar tema ya. Mas. Maaf. Siapa? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kurban ini, Pak Ustaz. Jadi pada umumnya ya, ini kurban ini dilaksanakan mulai dari kurban sampai ke penetelan atau segala macam pembagian itu umumnya didominasi oleh pria. Nah, sementara untuk wanita itu belum pernah kelihatan mereka dilibatkan. Nah, ini barangkali ada dalilnya mengatakan artinya membolehkan wanita untuk berperan di sana. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini menyangkut minyak wangi atau minyak parfum. Nah, parfum itu yang dibolehkan atau mungkin juga ada dalilnya itu parfum yang seperti apa? Karena kebanyakan sekarang ini ya parfum itu udah terkontaminasi dengan alkohol. Nah, cukup itu saja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah boleh wanita itu melibatkan dirinya dalam panitia kurban? Nah, gimana Pak? Siap ibu-ibu? Bagian masak. Yang masak mama. Nah, ini kembali kepada kebiasaan masyarakat. Bagaimana mensosialisasikannya, maksudnya bagaimana bersosialisasinya selama tidak bercampur, selama masih menjaga hukum-hukum syar'i, menutup aurat dan lain-lain, terjaga kehormatan wanitanya, maka tidak masalah. Dan kalau misalnya memberikan maslahat besar, maka itu termasuk pahala besar juga, sebagaimana laki-laki yang panitia kurban ini juga punya maslahat yang besar. Panitia kurban ini kan kalau kita lihat ini adalah sebuah kebiasaan di negeri kita itu, Indonesia, Malaysia juga. Kalau di negeri Saudi nggak ada panitia kurban, masjid nggak ada kurban, nggak ada. Mereka sembelih masing-masing. Kalau kita kan karena kerukunan kita besar, kerukunan kita bagus, jadi kita membuat banyak ya, DKM membuat sebuah panitia kurban. Ini tidak masalah, ini hanya sekedar tata cara saja, kembali kepada kebiasaan masyarakat.
Nah, sehingga yang mewacanakan ini, yang melakukan ini akan mendapatkan pahala besar, yaitu menolong orang atau membantu orang lain dalam masalah ibadah. Jadi bukan hal yang dilarang, tapi ini termasuk tata cara saja. Tata cara untuk wasilah untuk mempermudah orang kurban. Kalau di Arab nggak ada panitia, yang mereka sembelih sendiri, beli sembelih, langsung sembelih di pasar itu, beli nunjuk langsung sembelih di situ, sendiri, masak juga sendiri, nggak disalurkan juga sendiri. Jadi bahkan Saudi itu takjub dengan kerukunan dan cara kita bekerja bakti gitu. Mereka kan nggak ada yang namanya kebiasaan kerja bakti gotong royong, nggak ada mereka. Bahkan mereka tuh heran ketika kita orang Indonesia itu memindahkan aqua ke ke tempat es, ke tempat ini dispenser, bukan yang buat dingin itu freezer, atau itulah kulkas yang itu, ya. Jadi kita pakainya berantai, itu maksudnya ngasih berantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 berantai itu. Mereka heran, kok ada cara begini ya? Ternyata begini lebih mudah. Kalau mereka kan tinggal nyuruh orang aja gitu, selesai. Kalau kita enggak, dengan cara gotong royong lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah masalah apa hukum menggunakan parfum yang ada alkoholnya, atau parfumnya bagaimana yang boleh kita gunakan. Nah, selama alkohol itu lebih rendah daripada bahan-bahan yang lainnya, itu masih diperbolehkan dalam sebuah kaidah ma sukira qaliluhu haruma kathiruhu, yang dikitnya saja, yang sedikitnya itu bisa memabukkan, maka banyaknya juga memabukkan. Maksudnya ketika suatu hal itu sedikitnya bisa memabukkan, maka itu haram. Kalau misal alkohol itu kan ada yang memabukkan dan ada yang tidak memabukkan, sehingga boleh kita konsumsi alkohol ini sesuai dengan kebutuhan. Contohnya untuk masalah parfum, selama bahannya alkoholnya tidak lebih banyak daripada bahan yang lain, maka wallahu alam tidak masalah. Hanya saja menghindarinya, atau kalau kita mau warok, kita mau berhati-hati, kita meninggalkan parfum-parfum yang mungkin alkoholnya banyak walaupun tidak lebih dari bahan-bahan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bikin pusing. Beda lagi kalau perempuan yang make, beda lagi Pak. Kalau perempuan yang make beda lagi. Beda lagi. Wallahu alam. Pak, masih Ya, boleh silakan. tanya lagi? Ya, silakan. Tentang sholat id tadi Pak. Ya. Apakah jumlah jamaahnya itu harus memenuhi syarat? Yang pernah saya dengar itu 40 jamaahnya. Nah, kalau 40 jamaah itu apakah dihitungnya hanya laki-laki saja, jamaah laki-laki, atau ditambah dengan wanitanya? Itu. Jadi yang dihitung sesuai dengan syarat rukunnya tadi jumlahnya 40. Nah, apakah hanya laki-laki saja atau ditambah dengan wanita? Ya. Terima kasih. Nah, baik. Pertanyaannya adalah berapa jumlah jemaah untuk menjadi syarat sholat Id? Nah, para ulama berbeda pendapat di sini. Tadi disebutkan 40 orang. Nah, ini pendapat sebagian Syafi'iyah mengatakan harus 40 orang. Nah, 40 orang ini yang penting dia akil balik. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, nah termasuk jamaah. Yang penting dia akil balik. Nah, termasuk 40 orang. Nah, ada yang mengatakan
yang penting jamaah. Jamaah itu kan banyak. Ini kembali kepada pemahaman berapa bilangan bisa kita sebut sebagai jamaah. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, ada yang bilang minimal 3. Karena 3 itu sudah menjadi jamaah, sudah menjadi jamak. Kan dalam bahasa Arab itu ada yang 1, ada yang mufrad 1, ada yang musanna 2, ada yang jamak 3. Nah, 3 ini sudah dibilang banyak. Jadi sholat Jumat, sholat Id itu di sebagian pendapat itu mereka mengatakan 3 sudah cukup untuk didirikan sholat Id atau sholat Jumat. Nah, wallahu alam yang kuat yang mana, tapi selama ada jemaahnya 20 ya, 25 walaupun tidak sampai ke 40 sudah boleh untuk sholat Id, karena para ulama di sini berbeda pendapat. Tapi minimal 3, minimal 3. Tapi lebih baiknya ketika misalnya di suatu tempat, suatu kampung itu hanya ada sekitar 5 atau 10 orang, lebih baik dia ikut ke kampung yang sebelahnya supaya tidak kelihatan terlalu ada perpecahan di situ. Jadi bisa masuk ke sholat Id di kampung sebelahnya supaya bersama-sama. Nah, jadi 40 orang, kalau misalnya mau 40 orang, mau itu 40, yang penting akil balik, mau itu perempuan, mau itu laki-laki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan selanjutnya? Cukup 3 menit lagi, jam 9. 9 ya. Oh iya, siapa? Pertanyaan begini Ustadz, untuk mungkin iya. Jadi ya musola kami ini kan sangat sederhana sekali. Jadi posisi safnya itu laki-laki sama ini Pak, posisi misalnya kita sholat berjamaah, laki-laki seperti ini sejajar. Nah, apakah yang sesuai sunnah itu atau sesuai tutur syariat harusnya sebagaimana? Walaupun memang kondisi ya mungkin karena kami ini bisa dikatakan karena musolanya sangat kecil, sehingga posisi ketika sholat berjamaah ini yang perempuan itu sama posisi depan. Bagaimana Ustaz? Ya mungkin sebaiknya ini. Terima kasih. Oh iya. Oh yang ini ya? Oh iya. Sejajar ya? Oh iya. Baik. Iya. Jadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan khairu sufufin nisa akhiruha wa khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu di depan, dan sebaik-baik barisan wanita itu di belakang. Jadi ada sebagian masjid itu yang memang sengaja dia bisa membuat wanita itu di belakang, tapi dia mensejajarkan wanita dengan laki-laki supaya wanita katanya mendapatkan shaf pertama. Tapi ini menyelisihi pendapat Nabi tadi atau sabda Nabi SAW tadi, yaitu barisan paling terbaik wanita itu adalah yang di belakang. Jadi walaupun wanita itu mulainya di belakang, maksudnya ada barisan di belakang, mulainya itu dari yang paling belakang, karena itu adalah yang paling mulia. Dan kalau untuk masalah ini, misalnya kalau sudah dibatas seperti ini, mungkin bisa dimulai dari bagian tengah. Jadi shaf perempuan itu mulai di bagian tengah. Ya, selisih boleh. Lebih mundur sedikit atau setengah, ya, atau dimulai dari belakang softnya, belakang penuh, depan gitu. Jadi yang paling baik itu belakang. Buat musola khusus ya. Ya. Jadi seperti itu. Ini diantara yang menyelisih sabda Nabi, yaitu ketika sengaja wanita tuh disejajarkan dengan laki-laki dengan dia memahami bahwasannya wanita itu berhak untuk mendapatkan shaf pertama. Tidak, Nabi SAW bersabda yang paling terbaik adalah yang paling belakang. Jadi mulai shaf wanita tuh belakang, terus depan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup insyaallah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.